Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil imani billah wal kufri bitaghut. Qala Allah Ta'ala, pasal mengenai iman kepada Allah dan ingkar menutup diri dari segala kehebatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa saja yang mengingkari, menutup diri dari meyakini kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya yakin dan percaya terhadap kekuatan Allah, sungguh orang ini telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Yashruful iman bi syarafil mu'man bih. Keyakinan itu menjadi mulia sesuai dengan kadar apa yang diyakininya. Maka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hebat, maha sempurna, maha mulia, itu adalah keyakinan yang paling mulia. Maka kita bersyukur dipilih menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengimani Allah, yakin, bergantung, pasrah, menyandarkan segalanya kepada Allah adalah sesuatu yang paling istimewa. Mengapa? Karena ia adalah zat yang paling istimewa. Nah, Nah, Imam Imaduddin As-Saqli beliau mengatakan manusia di dalam keimanannya ada beberapa tingkatan. Yang pertama, orang yang iman dengan hati dan lisannya, namun amalnya tidak sesuai dengan keyakinannya. Ada ya, seperti hari ini banyak sekali orang Islam dia yakin kepada Allah dengan hatinya, dengan lisannya, tapi amalnya masih banyak sekali yang kurang. Mungkin dia tidak menjaga amal fardunya dengan sebaik-baiknya, dia tidak menjaga dirinya dari kemaksiatan dengan sepenuhnya. Ini adalah orang yang Allah perintahkan agar dia menyempurnakan semuanya. Orang semacam ini akhir hayatnya dikhawatirkan. Jangan-jangan dia istiqomah dalam keadaan yang tidak baik, bisa saja keimanannya akan lepas dari dirinya. Ini tingkatan pertama, dia yakin dengan lisan dan hatinya, tapi amalnya belum bisa dia kontrol, kewajiban-kewajibannya, perintah-perintah Allah belum bisa dia sempurnakan, dan maksiat-maksiat belum bisa dia jauhkan sepenuhnya. Ini dikhawatirkan akan wafat dalam keadaan yang tidak baik. Yang kedua adalah orang yang betul-betul beriman dengan hati dan lidahnya. Artinya bukan munafik. Dia mengerjakan kefarduannya, tapi dan dia menjauhi segala maksiatnya, tapi dia belum betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya dia belum mampu mengagungkan Allah, bersikap hati dan perbuatannya, khususnya hati dan pikirannya, untuk senantiasa mengagungkan, senantiasa tidak pernah lupa, tidak pernah lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang sudah menjalankan seluruh kefarduan, menjauhi segala maksiat, tapi belum diberikan rasa, belum diberikan kepahaman tentang ma'rifatullah, maka orang ini sudah dirasa aman untuk akhirnya dia tidak mati dalam su'ul khotimah. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang betul-betul meyakini Allah secara zahir dan batin. Dia menjalankan seluruh perintah, menjauhi seluruh larangan, dan dia betul-betul kenal kepada Tuhannya, dan dia mengakui ketidakmampuannya untuk sepenuhnya menjalankan segala
hak-hak keistimewaan Allah, hak-hak kesempurnaan Allah, sehingga semakin dia kenal kepada Allah, maka jangankan maksiat, sedikit saja dia lalai, sedikit saja pikirannya lupa dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak khusyuk dan khudu kepada Allah, dia sudah merasa itu adalah satu kesalahan yang sangat besar, sehingga orang yang seperti ini layak dipilih menjadi para kekasihnya. Mengapa? Karena dia senantiasa merasa perlu, senantiasa merasa dekat, senantiasa merasa hidupnya tidak bisa dilaksanakan secara maksimal dan sempurna tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pasal selanjutnya menceritakan tentang iman kepada Rasul dan kitabnya. Kalau kita yakin kepada Allah, maka kita yakin akan utusan dan buku panduan yang diturunkannya. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, juga dengan kitabnya yang Allah turunkan bersama Rasulnya, dan juga kitab-kitab bahkan yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi iman itu satu paket. Kalau kita yakin Prabowo itu presiden, maka kita yakin dia punya orang tua, dia punya anak mungkin, dia punya asisten. Nah, kita nggak bisa hormat sama Prabowo-nya aja, kita mesti hormat juga, kita juga mesti mengakui orang-orang sekelilingnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh kita nggak yakin sama Rasul. Karena hari ini ada kelompok namanya ingkarus sunnah, tidak percaya dengan sunnah. Mengapa? Karena mereka menganggap Quran adalah kitab panduan hidup. Untuk apa lagi? Oh, nggak bisa gitu. Ya. Kitab itu perlu ada penjelasnya. Ya. Kitab itu perlu diterjemahkan di dalam kehidupan. Dan dialah yang paling mengerti tentang bagaimana kitab itu diterjemahkan di dalam kehidupan. Maka mengimani Allah juga harus sampai kepada keimanan kepada kitabnya, karena itulah garis kehidupan yang dia tentukan. Dan garis ketentuan hidup itu sifatnya adalah sesuatu yang masih abstrak, maka untuk dia menjadi sesuatu yang konkret, dia mesti dibawa oleh satu sosok, yang sosok ini akan menerjemahkan kata-kata yang masih abstrak itu di dalam satu kitab untuk menjadi kehidupan real dalam kehidupan manusia, sehingga jauh lebih mudah untuk dicontoh. Selanjutnya termasuk iman kepada Allah adalah iman bil qadar, karena Allah SWT telah menciptakan segalanya dengan segala ketentuannya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Selanjutnya faslun fi rusukhil iman, dalam keimanan yang kokoh terhunjam di dalam hati. Allah SWT berfirman, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu para nabi, para siddiqin adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah kokohkan, telah tuliskan, telah tancapkan di hati mereka iman. Innama yathbutul iman bimulahadhati asbabih wa adillatih wa bimulazamati ta'ati wa anwa'il qurubat. Bagaimana cara mengokohkan iman? Yaitu dengan menjalankan sebab-sebab agar iman itu kokoh. Mempelajari tauhid dengan sebaik-baiknya, latihan iman, kita jalani segala perintah Allah walaupun kelihatannya itu merugikan. Ini diantara cara untuk kita mendapatkan iman yang kokoh. Kita pelajari dalil-dalil tentang iman. Kita dengarkan, kita baca kisah-kisah heroik, kisah-kisah yang memajukan dan mengokohkan iman dari kisah-kisah para nabi, di mana di dalam segala kesulitannya, dalam segala kebuntuannya, Allah Subhanahu wa taala tolong mereka. Di waktu yang sama kita senantiasa menjalankan segala ketaatan, menjauhkan segala kemaksiatan. Dengan itu semua, kita mempelajari tadi praktek iman, kita mendengar cerita-cerita tentang kisah-kisah iman dan nusratullah ghaibiyah kepada orang-orang saleh, kita juga latihan untuk mengalami itu semua, dan di waktu-waktu kita jaga segala ketaatan, jauhkan segala diri dari kemaksiatan. Insya Allah dengan itu Allah SWT akan kokohkan iman kita, sehingga kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadza billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.